Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisika Indra Pratama. Eh, saya di sini akan mempresentasikan tentang teori basis data terdistribusi. Jadi yang pertama, tujuan belajar, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Kemudian memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data, katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada baris data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi. Yang pertama yaitu independen pada data terdistribusi. Pemakaian tidak perlu mengetahui letak suatu data. Kemudian transaksi terdistribusi otomatis. Pemakai dapat menuliskan transaksi dan mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama, homogen. Suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Kemudian kalau heterogen itu adalah suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Jadi dianggap homogen kalau suatu DBMS itu mempunyai tempat atau server yang sama dan tipe yang sama. Maksudnya jika memang tipe datanya itu database-nya menggunakan Oracle, maka dia juga menggunakan Oracle. Tapi ketika bertipe heterogen ini mempunyai tempat yang berbeda antara server A, server B, dan server C itu mempunyai tempat berbeda dan mempunyai tipe database juga yang berbeda. Istilahnya yang satu itu Oracle, ada yang MySQL, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client yang dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Berikut adalah gambaran kerja arsitektur client server ya. Jadi ketika query itu dibuat, dia itu dikirim ke klien, kemudian klien akan memprosesnya ke server. Kemudian server itu juga akan membalikkan suatu return berupa hasil query itu tadi ke klien. Kemudian klien itu mengkombinasikan hasil guna mencapai data-data yang diinginkan, seperti itu. Jadi arsitektur client server. Alasan arsitektur ini menjadi populer yaitu implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Jadi kita itu mempunyai satu server dan itu pusat gitu. Maksudnya seperti itu. Tidak mencabang ke banyak server. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak berpengaruh pada interaksi pemakai. Jadi mungkin apa kendalanya juga di ini merupakan kelebihan dan kelemahan ya. Di samping dia mahal tapi kinerjanya juga baik. Yang ketiga yaitu klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly. Arsitektur client server. Pada saat menulis aplikasi client server perlu diingat batasan antara klien dan server. Untuk menjaga komunikasi antara keduanya dan berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan, seperti itu. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Jadi seperti itu. Jadi yang keduanya nanti adalah terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Kemudian yang ketiga adalah jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada lain server, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama dengan menggabungkan menjadi query asal. Jadi kita kembali lagi kalau homogen tadi, dimana dia itu sistem servernya itu terpusat. Sedangkan jika heterogen ini, maka dia itu mempunyai beberapa banyak server. Dan ketika klien itu mengirimkan query ke
server itu server yang satu akan mengirimkan juga atau mengaktifkan dengan query untuk men-trigger server kedua. Seperti itu begitu juga untuk men-trigger server ketiga jika dibutuhkan. Nah, hasil dari kembalian server kedua dan ketiga ini akan diolah lagi oleh server yang pertama ini dan kembalikan ke klien seperti itu. Jadi penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Jadi relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi partisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi. Nah, ini fragmentasi itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut dari beberapa tempat. Terdapat dua fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal dan yang kedua adalah fragmentasi horizontal vertikal. Kemudian setiap fragmen yang horizontal saya jelaskan dulu. Setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dan relasi asal. Kemudian jika vertikal, setiap fragmen itu terdiri dari subnet kolom. Dari relasi asal. Jadi perbedaannya itu hanya simpel aja antara kolom dan baris. Jika horizontal itu adalah baris, dan maka vertikal itu adalah kolom. Seperti itu. Replika. Nah, ini replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada suatu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replika. Jadi jika replika itu digambarkan ya set A, set B. Maka replika itu ada di R1 ya. R1 itu merupakan replika. Jadi di mana R1 itu merupakan proses penyimpanan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Jadi R1 itu kita kopikan ke server lain atau set lain seperti itu datanya. Kemudian replika. Motivasi untuk replika meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih tepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site seperti itu. Kemudian selanjutnya manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi fragmentasi dan replikasi. Bagaimana fragmen relasi didistribusi ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai. Kemudian lebih atau sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai, S-Name dan X pada Tokyo. Replikasi Sailor dikopikan pada kedua tempat. Jadi pada desain terdistribusi. Contohnya London menyimpan 500 halaman, Sailor dan Paris menyimpan 1000 halaman tiket. Maka dapat digambarkan sebagai berikut. Jika memang warna itu berwarna hijau muda, kemudian Paris itu mempunyai warna biru muda, dan ini adalah mempunyai data atau jumlah halaman yang berbeda, maka data ini terdistribusi dengan cara yang mungkin bisa disediakan oleh orang itu sendiri. Gitu. Kemudian yang join, yaitu teknik yang ini digunakan untuk mengurangi total riset yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan biaya pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi riset penuh. Isinya terdiri dari langkah sebagai berikut. London proyeksi Sailor bisa kolom join dan dikirimkan ke Paris. Kemudian di Paris melakukan join pada proyek Sailor dan yang riset hasil join tersebut reduksi dari research dengan Sailor. Kirimkan reduksi research itu ke London lagi, kemudian pada London join Sailor dengan research yang sudah direvisi. Adalah merupakan gambaran bagaimana klien itu mengirimkan ke server seperti itu. Jadi nanti gambarannya itu adalah London ini adalah klien, sedangkan Paris ini adalah servernya. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi yaitu adalah satu, biaya komunikasinya, kemudian otonomi tempat lokal, kemudian menggunakan metode. Jadi perbedaannya itu adalah biaya, tempat lokal yang digunakan, dan metode join terdistribusi yang baru seperti itu.
mengubah data terdistribusi. Jadi untuk mengubah data yang terdistribusi, replika transaksi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah synchronous replication, yang kedua adalah asynchronous replication. Jika sinkronus, maka otomatis semua copy relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum dimodifikasi transaksi di commit. Kemudian terdistribusi dapat dibuat transparan ke pemakai. Jika asinkronus, maka copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Jadi nanti asinkronus dan sinkronus itu adalah beberapa metode yang bisa digunakan untuk replika. Selanjutnya dua teknik sinkronus ya. Kita menjelaskan tentang synchronous replication dulu. Adalah dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy. Yang pertama adalah voting, yang kedua adalah read any write all. Jadi untuk voting, transaksi harus menulis mayoritas copy. Untuk memodifikasi sebuah objek harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy atau saat itu. Jadi yang selanjutnya nanti teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacanya adalah biasa. Kemudian jika read any write all itu adalah penulisan lebih lambat. Jadi dan pembacanya lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Jadi kedua teknik ini yang paling banyak digunakan ini adalah read any write all, seperti itu. Synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, maka harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jadi ketika kita mengirimkan sinyal lock itu ke remote site, itu sementara respon ini akan memegang kunci yang sudah digunakan untuk membuka site tadi. Jadi tidak semata-mata harus dilepas kemudian ditinggal, enggak. Jadi ini tetap ada temporary yang sudah disediakan. Jika tempat adalah saluran gagal, maka transaksi tidak dapat di-commit. Kemudian meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Inilah kenapa asynchronous tadi banyak digunakan ya. Dan ini kan banyak-banyak manfaat dan banyak-banyak keuntungan yang dapat di dalam asynchronous replication itu tadi. Kemudian di sini ditambahkan lagi, jika asynchronous replication itu mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Jadi nanti ini akan akan mengizinkan memodifikasi ketika data ini belum diubah. Ketika data ini belum diubah, maka kita lakukan commit dulu, itu udah bisa seperti itu. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronus untuk suatu periode waktu yang pendek. Kemudian teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Jadi primary site itu hanya mempunyai satu server. Jika peer-to-peer, maka klien itu bisa menjadi server, sedangkan server bisa menjadi klien, seperti itu. Jadi perbedaannya terletak pada banyak copy yang didapat diubah atau copy master. Peer-to-peer. Nah, ini saya jelaskan tentang mengenai peer-to-peer. Lebih dari satu copy dari satu objek dapat menjadi sebuah master. Jadi saya gambarkan langsung aja daripada nanti terlalu lama. Jadi jika itu disebut peer-to-peer, maka klien itu adalah bisa menjadi server, sedangkan klien itu bisa menjadi server. Jadi nanti servernya itu bisa menjadi klien, kliennya itu bisa menjadi server. Itu yang dinamakan peer-to-peer, seperti itu. Kemudian primary set replication. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai primary set replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Kemudian replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Kemudian primary copy dipublikasikan. Kemudian tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Jadi ada primer dan sekunder yang dikirimkan. Kemudian itu isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat propaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Ya, ini adalah implementasi primary site pada asynchronous replication, yaitu yang pertama, isu utama dapat mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Jadi nanti akan mengirimkan perubahan ke primary copy yang ada di propaganda copy sekunder.
Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah yaitu capture dan ampli. Perubahan dapat dibuat dengan transaksi commit ke primary copy seperti itu. Mengenai implementasi langkah capture, jadi nanti tadi kan ada beberapa langkah yaitu adalah capture dan ampli. Untuk langkah yang langkah capture diimplementasikan dengan suatu data atau dua pendekatan yaitu log based dan log based capture dan procedural capture. Long based capture adalah log atau menyimpan recovery yang digunakan untuk membangkitkan change data table atau CDT, dan jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian adalah procedural capture, suatu prosedural yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger menggunakan untuk mengerjakan capture seperti itu. Kemudian implementasi dengan log based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Jadi seperti itu. Mungkin jika kedua ini dibandingkan, mungkin log based capture itu adalah lebih baik. Apa alasannya? Ini tadi. Mengimplementasikan langkah apply. Jadi proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT. Kemudian periode definisi oleh timer atau pemakai aplikasi, kemudian replika dapat dipandang lebih dari relasi dan dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi, kemudian ada long based capture ditambah apply, kemudian ada procedural capture ditambah dengan application driven apply, seperti itu. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara. Yang pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua adalah primary copy, yang ketiga adalah terdistribusi penuh. Seperti itu. Jadi bisa dilihat sendiri ya apa yang dinamakan sentralisasi, primary copy, dan terdistribusi penuh. Nah, ini adalah distributed deadlock detection. Jadi ini adalah bagaimana kita itu menangani sebuah deadlock pada suatu DBMS seperti itu. Kemudian distribusi recovered, ini adalah bagaimana kita memperbaiki database kita, database terdistribusi, kita bagaimana mengcovernya seperti itu. Jadi pemilihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada pada DBMS tersentralisasi karena sebab berikut. Terjadi kegagalan yang baru jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus dikomit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Kemudian suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi. Aksi komit protokol ditambah pada log. Kemudian ada two-phase commit atau 2PC, two-phase commit. Jadi ini adalah tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut dengan subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke sebuah subordinat, kemudian subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirimkan suatu pesan no atau yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis. Seperti itu. Jadi nanti sebaliknya memaksa menulis rekaman log abort mengirimkan pesan log abort. Jadi reset setelah suatu kegagalan pada suatu tempat, ini adalah cara-cara bagaimana kita melakukan reset ketika kita mengakses atau mengalami kegagalan pada pengaksesan server dari tempat lain. Berikut. Ya, mungkin seperti itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.